Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Iva, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Gimana kabar kalian hari ini? Bu Iva harap kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva akan melanjutkan materi kita yang pada pertemuan yang lalu, yaitu kita masih dalam pembahasan yang sama tentang bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jika pada pertemuan minggu yang lalu, kalian belajar tentang pengertian, bentuk-bentuk, serta saluran-saluran mobilitas sosial, maka pada pertemuan kita kali ini, kalian akan belajar bersama tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, serta dampak mobilitas sosial bagi kehidupan masyarakat. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama, mari kita terlebih dahulu membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong. Yang pertama, faktor struktural, yaitu seseorang yang mengalami mobilitas sosial karena kedudukannya dalam suatu organisasi atau lembaga sosial. Struktural itu artinya struktur atau jabatan seseorang. Sebagai contoh, misalnya Bapak Presiden SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau sebagai ketua partai. Kemudian beliau juga memenangkan pemilihan presiden secara langsung. Maka secara struktural Bapak SBY berhak atas jabatan sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia, yaitu sebagai presiden. Contoh yang kedua, misalnya Bapak Dr. Sambari Halim Radianto. Beliau juga orang yang menduduki jabatan tertinggi di partai politik. Beliau juga memenangkan dalam pemilihan Bupati Kabupaten Gresik, sehingga beliau juga berhak atas jabatan struktural sebagai Bupati Gresik. Dan contoh yang ketiga yaitu Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II ini menduduki tahta kerajaan Inggris selama kurang lebih 63 tahun anak-anak. Beliau pertama kali diangkat sebagai ratu pada usia 25 tahun. Sekarang usia beliau sudah lebih dari 90 tahun. Ratu Elizabeth II sekalipun beliau sudah berumur lanjut atau berusia senja, sebelum beliau wafat, maka tidak ada seorang pun yang berhak menggantikan beliau. Karena di kerajaan Inggris, peraturannya adalah ratu atau raja berhak digantikan oleh keturunan yang pertama jika beliau sudah meninggal atau sudah wafat. Ini adalah faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang pertama. Selanjutnya, faktor pendorong yang kedua yaitu karena individual, yaitu seseorang yang mengalami mobilitas sosial karena tekad dan kompetensi yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Beliau anak-anak, masa kecilnya adalah anak orang miskin. Beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengembala kambing. Karena tekad yang kuat dan ditunjang oleh kompetensi beliau, maka beliau di masa mudanya pernah menjadi seorang wartawan. Kemudian menjadi pimpinan koran Jawa Pos. Dan pada akhirnya beliau juga berhak atas jabatan Direktur Utama PLN, kemudian
ujung-ujungnya terakhir kali yaitu sebagai Menteri BUMN. Ini karena faktor individual, faktor yang kuat dalam dirinya, tekad dan kompetensi. Selain Bapak Dahlan Iskan, ada juga Bapak Khairul Tanjung. Beliau juga dari orang miskin yang pada masa kuliahnya beliau juga memulai berjualan sepatu, kemudian sampai beliau menjadi seorang konglomerat, orang ke-6 terkaya di Indonesia. Ini adalah karena tekad dan kompetensi yang ada pada dirinya, membuat beliau bisa merubah atau bisa mengalami mobilitas sosial. Faktor yang ketiga yaitu karena faktor sosial. Seseorang yang mengalami mobilitas sosial karena status sosialnya dalam masyarakat. Di sini Bu Iva memberi contoh, mungkin kalian sudah mengenal dia anak-anak, seorang selebriti, Lesti Kejora. Dia semula adalah juga orang miskin. Ibunya hanya berjualan mie ayam di depan rumahnya. Kamu lihat, masa-masa Lesti masih belum terkenal. Kemudian setelah dia menjuarai sebuah ajang pencarian bakat di televisi, bisa mengangkat derajatnya, status sosialnya naik, menjadi orang yang kaya. Kamu lihat perbedaan rumah Lesti yang dulu dan rumah Lesti yang sekarang. Juga gaya berpakaiannya yang dulu, yang sangat-sangat sederhana, sekarang sudah bisa menjadi lebih baik karena status sosialnya meningkat. Bisa dipahami anak-anak ya? Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Seseorang yang mengalami mobilitas sosial karena kondisi ekonominya yang lebih baik. Sebagai contoh, Bapak Abu Rizal Bakri, seorang pengusaha sukses di Indonesia. Ini adalah beberapa usaha dari Bapak Abu Rizal Bakri. Maka anak-anak, karena kaya raya, anak dari Bapak Abu Rizal Bakri, yaitu Ardi Bakri, bersama istrinya yang juga seorang konglomerat, Nia Ramadhani, juga ikut menjadi orang kaya. Jadi anak orang kaya juga akan kaya seperti bapaknya. Mobilitas sosial dikarenakan oleh faktor ekonomi. Yang kelima, karena faktor politik, yaitu seseorang yang mengalami mobilitas sosial karena kondisi politik di lingkungannya. Sebagai contoh anak-anak, dulu pada masa penjajahan, karena kondisi politik Indonesia yang masih semerawut, dikuasai oleh penjajah asing, maka masyarakat Indonesia sulit mengalami mobilitas sosial. Rata-rata mereka adalah orang miskin. Kenapa? Karena negara kita dalam penguasaan negara asing. Selanjutnya, sebagai pembedanya, pada masa kemerdekaan, mobilitas sosial masyarakat lebih bisa untuk mengalami kemajuan atau kenaikan. Selanjutnya, faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, karena kemiskinan. Seseorang yang sulit mengalami mobilitas sosial karena kondisi ekonominya yang lemah. Ini contohnya anak-anak ya, masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh, di bantaran sungai, di tepi sungai atau kali, mereka sulit untuk mengalami mobilitas sosial anak-anak karena faktor kemiskinan. Nah, ini kamu lihat, masyarakat yang tinggal di gang-gang sempit juga biasanya mengalami kesulitan untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Yang kedua, karena adanya diskriminasi. Diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan
terhadap seseorang. Diskriminasi ini bisa dilakukan terhadap seseorang karena perbedaan suku, ras, agama, atau golongan. Jadi seseorang yang mengalami diskriminasi ini akan mengalami kesulitan juga untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Sebagai contoh, baru-baru ini ada diskriminasi terhadap orang Tionghoa yang tidak boleh memiliki lahan di Yogyakarta. Jadi mereka tidak boleh membeli atau tidak diperbolehkan memiliki tanah yang ada di Jogja. Ini diskriminasi terhadap ras Tionghoa. Atau contoh yang lain, misalnya diskriminasi terhadap orang-orang Papua, orang-orang berkulit hitam yang tidak diberi kesempatan biasanya untuk menduduki atau mengikuti jabatan-jabatan yang strategis. Kamu lihat anak-anak, mereka sampai melakukan protes, I am not monkey, saya bukan kera, saya bukan monyet. Karena mereka dianggap sebagai orang hitam yang tidak punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya seperti halnya orang-orang berkulit putih. Jadi ini bisa menghambat terjadinya mobilitas sosial. Selanjutnya, dampak terjadinya mobilitas sosial. Dampak positif. Dengan adanya mobilitas sosial, maka mendorong seseorang untuk lebih maju. Ini jelas anak-anak, seperti contoh-contoh yang tadi, Bapak Dahlan Iskan atau Bapak Khairul Tanjung menjadi orang yang lebih maju. Kemudian yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Melalui ajang pencarian bakat, Lesti yang semula orang miskin bisa meningkatkan status sosialnya menjadi orang kaya yang lebih modern. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Integrasi itu adalah pembauran atau penyesuaian diri. Jadi orang yang semula berada di strata yang atas atau golongan yang bawah, maksudnya anak-anak, orang yang semula berada di strata bawah karena dia sudah naik mobilitasnya, status sosialnya sudah mengalami peningkatan, dia bisa menyesuaikan diri atau membaur dengan masyarakat yang berstrata atau yang kedudukan sosialnya lebih tinggi. Ini dampak positif. Dampak negatifnya, yang pertama adalah mobilitas sosial bisa memicu terjadinya konflik atau pertentangan. Karena satu dengan orang yang lainnya, satu orang dengan orang yang lainnya saling beradu, saling berkompetensi untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Dan yang kedua, dampak negatifnya yaitu adanya gangguan psikologis. Orang yang sudah berada di posisi atas, misalnya sudah menjadi pimpinan, ada gangguan psikologis, dia takut. Bagaimana nanti kalau saya jabatannya sudah selesai, apa saya akan jatuh miskin? Atau orang yang kaya akan mengalami gangguan psikologis, bagaimana menyimpan uangnya? Takut dicuri, takut ditipu, dan lain sebagainya. Banyak gangguan-gangguan psikologis yang dialami oleh orang-orang yang mobilitasnya sudah tinggi. Bisa difahami anak-anak ya? Demikianlah tadi sedikit materi dari Bu Iva. Bu Iva harap kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat belajar di rumah anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.